dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sandar 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penyampaian diseminasi budaya positif di kelas. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sebelum menginjak ke acara yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Dan kepada Bu Susi Susanti dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya untuk dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada Bu Susi kami ucapkan terima kasih. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau Bapak Imam Ari Budianto, SPD SD MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sadarbumi 02. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah acara pertama, diseminasi pertama yang diadakan di SD Negeri Sadarbumi 02 oleh calon guru penggerak angkatan 7, yang mana di SD Negeri Sadarbumi 02 ini ada 3 orang guru penggerak
calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh para calon guru penggerak ini mengenai materi budaya positif di kelas bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian, bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru sekalian di kelas dalam pembelajaran sehari-hari, supaya pembelajaran di kelas menjadi semakin merdeka. Anak-anak bisa belajar lebih merdeka dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh mereka. Guru-guru juga semakin merdeka dalam mengelola pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh para calon guru penggerak angkatan 7 ini bisa membuat Bapak Ibu menjadi lebih tertarik lagi untuk bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kemudian kepada para pemateri yang nanti akan menyampaikan diseminasinya, mudah-mudahan ini adalah awal yang baik, yang mana nantinya ke depannya bisa menjadi penerus dari guru-guru penggerak angkatan sebelumnya untuk lebih mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak-anak minimal di sekolah SD Negeri Sadabumi 02. Seperti itu. Mungkin itu sambutan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun dan menghasilkan seperti judulnya, hal yang positif juga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga yaitu acara inti. Kepada calon guru penggerak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau Bapak Kepala SD Negeri Sadabumi 02, beliau Bapak Imam Ari Budianto SPD MPD, rekan-rekan saya, calon guru penggerak satu angkatan 7 dari SD Negeri Sadabumi 02, Majenang, Kabupaten Cilacap, dan teman-teman rekan sejawat, para senior, guru-guru SD Negeri Sadabumi 02 yang saya hormati pula. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini saya selaku pribadi dan juga rekan-rekan selaku teman rekan kerja saya bisa diberi kesempatan dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman calon guru penggerak yang sudah kami laksanakan. Oleh karena itu, marilah kita semuanya patut bersyukur. Di sini saya calon guru penggerak bernama Kisros Bokti, yang ngajar di kelas 6. Tentunya banyak sekali hal-hal yang sudah kami lalui selama 3 bulan ke belakang ini dalam menjalankan baik itu secara daring maupun luring. Oleh karena itu, saya ingin turut menyebarkan pemahaman dan pengalaman kami selama mengikuti calon guru penggerak, terutama pada modul 1.4 yaitu modul budaya positif. Tak lupa saya perkenalkan juga, saya ditempatkan di kelas 165 B1 dengan Bapak Fasilitator yaitu Bapak Lukito Lebdo Pitono SPD, dan didampingi oleh pengajar praktik beliau Bapak Kepala Sekolah
dari SD Cimanggu, yaitu Pak Imron Fauji, SPD MPD. Mereka berdua yang mendampingi saya dalam melaksanakan dan mengikuti CGP baik secara daring maupun luring. Salam guru penggerak. Baik ya, biar tambah semangat dulu. Kalau saya sebutkan salam guru penggerak, jawab tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, bergerak. Terima kasih. Baik, dari modul 1.4 ini terkait dengan budaya positif, materinya apa saja, konsep-konsep apa saja yang akan disampaikan dalam budaya positif ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian teori motivasi hukum, penghargaan dan restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini peta konsep yang nanti akan disampaikan. Kemudian tujuan daripada modul 1 yang telah saya lalui adalah kami memiliki mimpi yang besar dalam menjalankan ini, sehingga kami bisa menjalankannya sampai ke modul 1.4 ini. Di awal kami pada modul 1.1 yaitu tentang filosofi pemikiran KHD, kemudian 2 minggu berikutnya dilanjutkan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan di modul 1.4 ada budaya positif. Di modul 1.1 sekilas saya menyampaikan Bapak Ibu guru. Jadi terkait filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini saya mendapatkan ilmu yang baru, yang biasanya saya mengejar atas kehendak saya. Ternyata setelah saya mengikuti calon guru penggerak ini dan pendampingan dan pelatihan di guru penggerak ini, ternyata memang murid yang harus diutamakan. Kita yang harus mengabdi kepada murid, bukan murid yang harus mengabdi kepada gurunya, gitu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Merdeka Belajar sebagai gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang membesarkan guru dan murid berekspresi, berinovasi, dan dapat menentukan pembelajaran yang bebas, aman, dan menyenangkan. Jadi kuncinya di sini berekspresi, berinovasi. Ya, jadi murid itu dibiarkan untuk berekspresi sendiri, bukan semata-mata guru harus memetakannya, tapi guru mengikuti apa kemauan anak. Lalu bebas, aman, dan menyenangkan. Jangan sampai anak ke sekolah karena tertekan. Harus senang, setiap harinya itu harus senang. Mau pelajarannya mate, mau pelajarannya apa, mereka harus selalu gembira ketika menerima materi pelajaran. Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi kita menuntun, mengarahkan, menyempurnakan, bukan membuat karakter ya. Menuntun. Kalau anak itu sukanya bermain IPA, ya kita menuntunnya di IPA. Jangan memaksakan anak tersebut harus bisa matematika dan sebagainya. Agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Karena kuncinya kesenangan. Ketika mereka senang mengikuti pelajaran, walaupun tidak seluruhnya senang, tapi mereka akan mengikuti, akan mendapatkan kebahagiaan pada hasilnya. Oh, saya walaupun nilai matematikanya selalu di bawah, tapi saya senang berolahraga, bahkan senang bermain catur. Ternyata prestasi mereka yang diraih di olahraga akan didapatkan dengan rasa yang sangat bahagia. Beda dengan kita mengajukan contoh ada kegiatan lomba-lomba. Orangnya tidak senang matematika tapi dianggap pintar oleh gurunya. Dia dipaksakan, kamu pasti bisa. Dia jadi juara di matematika, tapi kebahagiaannya tidak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Nah, trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro sudah kita kenal sejak kita sekolah SD dulu. Yang pertama, ingarso sum tulodo, ya, yang artinya guru memberikan contoh atau teladan yang baik. Kita sebagai guru wajib memberikan contoh. Bukan berarti kita hanya merintah anak-anak suruh menjadi anak yang baik, tapi kita sendiri selaku guru harus memberikan contoh-contoh yang baik, seperti disiplin, datang tepat waktu. Kemudian busana kita harus rapi biar bisa ditiru oleh peserta didik kita semua. Kemudian yang kedua, Ingmadio Mangun Karso, artinya guru memberikan semangat dan motivasi kepada siswa. Ya, saat siswa sudah kehilangan semangat, tidak bisa belajar dengan baik, gurulah yang berperan di situ untuk mendorong mereka biar termotivasi untuk lebih semangat belajar lagi. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, guru memberikan dorongan atau arahan. Nah, selain tadi memberikan motivasi, kita membimbing juga bagaimana mencapai tujuan siswa dalam mencapai suatu keinginannya, suatu cita-citanya. Gurulah yang akan mendorongnya dan mengarahkan agar siswa itu bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Nah, kita pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Di sini kita ibaratnya seorang petani. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Menuntun itu kalau ada hama, gulma dan sebagainya, kita mengalihkannya, membuangnya jauh-jauh dari padi tersebut. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah dan memelihara tanaman padi sampai tumbuh subur dan sampai dipanen. Akan tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Gampangannya begini Pak Carkim ya. Padi ketika kita ditanam, kita ya, itu apapun yang terjadi kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Ya. Yang bisa kita, tujuannya menanam padi adalah bagaimana padi itu dipanen dalam keadaan subur. Perasnya benar, ya pakai itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan padi ini nanti kita panen jagung atau kita panen menjadi buah mangga, tidak bisa. Nah, ini anak pun seperti itu. Anak saya si A, wah dia sukanya lari-lari. Kita jangan memaksakan mengajar materi pada pelajaran bahasa Indonesia atau sebagainya. Berarti dia berpotensi pada olahraga untuk mengikuti lomba lari. Di ahli matematika, kita jangan mengarahkan di IPS untuk menghafal, karena itu sesuatu yang berseberangan. Nah, kita mengarahkan, makanya kita sebagai pendidik, bagaimana membaca anak ini berpotensi sebagai apa? Oh, anak ini mempunyai potensi dalam bidang keagamaan. Nah, kita memupuknya di bidang keagamaan. Insya Allah di kemudian hari anak tersebut akan ahli di bidang agama. Karena akan dipaksakan pun ketika mereka tidak senang, maka mereka tidak akan mencapai kebahagiaan. Begitu. Kemudian di modul 1.2 kami mempelajari ilmu nilai-nilai guru penggerak. Dalam hal ini ada 5 nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, mandiri. Tidak bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Nah, jadi nggak ada tugas saya dikerjakan sama siapa. Dan tujuan guru penggerak itu adalah bisa mandiri, bisa mengerjakan semua tugas, menyelesaikan LMS secara sendiri. Kemudian yang kedua, reflektif, melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Saya mengajar sudah baik atau belum? Saya bisa diterima oleh siswa, oleh teman, oleh kepala sekolah, oleh pimpinan atau belum? Dan di sini perlunya refleksi, mengevaluasi semua kegiatan dan meminta umpan balik kepada orang lain, baik kepada siswa, kepada guru. Oh, bagaimana saya mengajarnya? Kayaknya Pak Kisro terlalu galak, kayaknya Pak Kisro terlalu banyak memberi PR atau terlalu menekan. Itu adalah umpan balik dari teman, dan itu harus bisa kita terima dengan lapang dada.
Kemudian yang ketiga kolaboratif, mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Jadi tidak serta-merta kita mengajar saya sendiri akan membawa siswa sampai lulus, tidak. Tapi kita membawa anak dari guru kelas 1, 2 sampai kelas 6 itu dengan cara kolaborasi. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan murid saya di kelas 6 kok tidak bisa membaca, bagaimana kelas 5-nya dan sebagainya. Nah, di sini perlunya kolaborasi. Jadi perlunya pembicaraan antara sesama guru dengan guru yang lain. Kemudian yang keempat, berpihak pada murid. Ini yang baru, pengalaman baru yang mungkin selama guru penggerak saya lalui. Jadi ternyata segala daya dan upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid, bukan untuk kemajuan gurunya. Yang penting murid sukanya apa, kita bimbing di situ. Bukan datang-datang, anak-anak, sekarang kamu harus bisa ini. Itu berpihak pada guru. Kalau berpihak pada murid, kita menanyakan, anak-anak, apa yang kamu sukai? Kalau kesukaannya beda-beda, itu peran kita di situ. Harus bisa mengayomi dan mengabdi pada murid. Kemudian inovatif, mempunyai ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Jadi biar anak itu tidak jenuh. Kadang datang hanya absen, sekarang kerjakan halaman sekian. Sudah anak-anak kerjakan, kumpulkan, dinilai. Tidak seperti itu. Jadi kita berinovasi. Mungkin sekarang pembelajarannya tidak hanya di dalam kelas, di luar kelas, di mana dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan merdeka belajar. Bahkan di ruangan kelas pun kita bisa membuat kesepakatan kelas, membuat hiasan agar anak itu datang ke sekolah itu bukan untuk mendatangi sebuah tahanan atau tekanan, tapi mereka datang ke sekolah itu karena kesenangan. Wah, saya senang sekali di sekolah, saya senang dengan pak gurunya. Lalu masih di modul 1.2 itu peran guru penggerak. Kami selaku guru penggerak apa saja sih perannya? Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu memimpin siswa-siswa dalam belajar, mengatur mereka, mengarahkan dari mulai pembukaan, inti sampai penutup, gurulah yang menjadi pemimpinnya. Kemudian yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Guru penggerak itu harus mampu menggerakkan guru lain juga untuk menjadi peran-peran sebagai guru seperti apa yang tadi sudah disampaikan. Kemudian mendorong kolaborasi. Anak-anak itu harus mampu bekerja secara kelompok, berkolaborasi dengan temannya. Kadang anak yang pemalu tidak bisa. Nah, guru itu yang mengarahkan, mendorong mereka agar mampu berkolaborasi, beradaptasi dengan peserta didik lain. Lalu mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini murid itu punya potensi untuk menggerakkan juga untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, guru harus mampu menggali potensi-potensi tersebut sehingga murid menjadi seorang karakter berkepemimpinan. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu misalnya organisasi, membuat wadah yang bisa ditularkan kepada teman-teman. Misalkan yang sukanya olahraga, membuat praktisinya komunitas olahraga desa kita. Yang guru KKG. Kemudian ada yang sukanya di Karang Taruna, membuat praktisinya Karang Taruna. Sehingga dalam diseminasi ini, dalam menyebarkan informasi, kita akan mudah dengan jalan menggerakkan komunitas praktisi. Lalu di modul 3 yang telah kami lalui, visi guru penggerak. Ternyata kami selaku guru penggerak pun harus punya visi. Dilanjut Pak Tadi. Visi itu apa? Kaitannya apa dengan tujuan pembelajaran? Kompetensi lulusan yang dituju. Guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan. Tujuan kami mengikuti, bahkan nanti tujuan teman-teman yang angkatan 9, 10, apa tujuannya?
membuat rencana, menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Kemudian guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tujuan sekolah dalam bentuk visi dan tujuan guru penggerak yang memiliki visi itu akan dikolaborasikan sehingga dinamakan tujuan pembelajaran dan cita-cita kedepannya dalam jangka yang cukup panjang. Nah, kekuatan visi ini sama saja dengan harapan atau doa kita ke masa depan. Nah, visi kita apa, harapan kita berdoa murid-murid kita 10 tahun lagi akan menjadi apa, bahkan 20 tahun lagi mereka akan seperti apa di desa kita. Ini visi kita. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Makanya kemudian kita selaku guru, murid itu diarahkan mereka yang akan menggantikan kita di beberapa tahun ke depan ini. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita Indonesia. Nah, kalau dari SD-nya sudah baik, berarti masa depan kita sudah akan terlihat baik pula. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati. Mungkin kita bercerita anak-anak, suatu saat kalian kalau sudah besar, suatu kapan dan sebagainya, kapan-kapan akan menjadi dan bercerita tentang masa depan. Seperti halnya kita dulu waktu kecil diceritakan, oh tahun sekian akan seperti ini. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, maka akan tertinggal. Itu juga perlu ditanamkan kepada murid-murid kita. Kemudian menguatkan, menggerakkan hati dan berkolaborasi sehingga hati mereka itu tergerak untuk semangat memupuk tadi yang sebagai kodrat, ya seperti padi, mereka semangat untuk tumbuh sampai mencapai cita-citanya sehingga membuat kita terus melangkah maju, tidak ada kemunduran dalam dunia pendidikan ini. Visi guru penggerak. Ini visi saya sendiri dalam selaku guru penggerak, yaitu terwujudnya lulusan yang beriman. Kunci yang pertama adalah beriman, karena dengan iman, dengan fondasi iman, insya Allah semuanya akan dijalankan dengan baik. Ya. Dan bertakwa ini melakukan sesuatu yang baik dan menjauhi sesuatu yang tidak baik. Berakhlak mulia, berkarakter mandiri dan berbudaya, sehingga nantinya akan memiliki kebudayaan yang baik pula. Visi saya sebagai pendidik, ya, tadi sebagai guru penggerak, sekarang selaku pendidik, saya harus makin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat murid sebagai individu yang beriman serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta, baik dalam beragama maupun bernegara. Jadi saya harus memfasilitasi mereka agar mereka tetap beriman dan bertakwa. Kemudian menjadikan warga masyarakat yang aktif, memberikan kontribusi positif secara kritis, kreatif dan welas asih, sehingga mewujudkan murid ini dalam masyarakat pun akan kritis dan kreatif. Insan merdeka yang mandiri dan berani untuk turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Kalau bisa bahagia selamanya, buat apa hidup susah, gitu ya. Dari mulai sekolah sampai akhir hayat, sampai ajal menjemputnya pun bahagia. Nah, berikutnya tujuan adalah menjadikan pelajar profil pelajar Pancasila. Anak-anak ini harus mencapai profil pelajar Pancasila yang mana, di mana mereka bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, siswa pun harus bisa mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, di situ ya. Coba kembali lagi fotoin. Satu saya ambil mandiri. Mandiri ini atau bergotong royong, kira-kira teman-teman bisa nggak memberikan contohnya?
mandiri. Pak Jakim coba. Anak-anak mandiri contohnya apa, Pak? Contohnya Ya. yang lebih mudah di sekolah apa di Boleh di sekolah, boleh di rumah. bebas ya. Nah. Mungkin kalau di rumah itu yang lebih mudahnya mandi. Iya, mandi sendiri. Pakai baju sendiri. Berpakai baju sendiri. Mungkin dari Ibu Siti apa lagi, Bu? Kalau yang di sekolah? Yang sekolah bisa mandiri dengan pelajarannya bisa menyerap dengan baik. Iya, bisa menyerap Ya, pelajaran ya. secara mandiri gitu ya. Mandiri, Iya, doa tepuk tangan dulu, Pak. Nah, bergotong royong. Gotong royong itu kita kenal juga ya di sini. Gotong royong itu bersama-sama. Kira-kira Pak Yoyo ini contoh gotong royong Pak Yoyo. Membersihkan ruangan kelas. Ya, membersihkan ruangan kelas, melaksanakan piket sehari-hari dengan cara bersama-sama. Itu contoh gotong royong, dan kegiatan itu harus kita pupuk setiap hari, setiap waktu. Lalu pada modul 1.4 budaya positif. Nah, ini materi yang disampaikan pada diseminasi pada hari ini, yang akan ditekankan adalah pada budaya positifnya. Budaya positif itu apa? Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin sekolah hendaknya berjiwa kepemimpinan serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya positif. Demikian juga dengan warga sekolah. Nah, di sini budaya berarti sesuatu yang dibiasakan. Sesuatu yang dibiasakan, baik ketika mengawali pelajaran misalnya berdoa, kemudian datang ke sekolah dengan cium tangan gurunya, baris di depan, periksa kesehatan, itu suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itulah yang disebut dengan budaya positif. Konsep inti dari budaya positif itu ada 5. Yang pertama, disiplin positif. Tentunya akan kita bahas nanti. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Yang ketiga, posisi kontrol. Yang keempat, kebutuhan manusia. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Apa sih konsep ini? Dilanjut Pak Kair. Yang pertama, budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jadi semuanya harus positif. Dari kebersihan, dari pakaian, dari kelakuan, harus semua yang baik. Harus aman, positif dan aman. Nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Ya, kebiasaan guru kelas SD itu, sejak saya SD, itu guru datang lebih lambat daripada murid. Itu yang harus kita kaji. Yang baik itu guru datang lebih awal dari murid, walaupun di dalam kelas, sehingga murid sebelum masuk kelas itu bisa bersapa dengan gurunya. Nah, ini harus dibudayakan, harus dibiasakan. Kalau menurut Bapak Kepala Sekolah, pelan-pelan saja, ya. Tapi yang penting ada usaha, ada niat, ada usaha, dan dilaksanakan. Mudah-mudahan kedepannya menjadi suatu budaya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik peserta didik untuk melakukan kontrol atau dorongan dan pembentukan kepercayaan diri. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, ya, yaitu kita sendiri yang wajib, kita yang sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, maka disiplin itu tidak akan terjadi. Maka kita sendiri yang harus memupuknya, yang harus membuat, menciptakan disiplin tersebut. Apa itu disiplin?
disiplin dari kata disiplin ya, belajar, sesuatu yang dipelajari. Disiplin itu belajar. Awalnya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian murid atau pengikut. Nah, di sini berkonotasi dengan disiplin diri, sesuatu yang bermakna dan dihargai. Disiplin kira-kira dengan kebiasaan sama nggak Bang Anar? Mirip ya. Kebiasaan itu ada dua, kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Tapi kalau disiplin sudah pasti hal yang baik. Contoh, saya disiplin tiap hari bangun jam 8. Tiap hari jam 8. Karena di sini tidak mencerminkan suatu tujuan dan tidak dihargai. Itu bukan merupakan disiplin walaupun dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi kebiasaan yang baik disebut disiplin. Saya lebih menghargai datang tepat waktu daripada pulang lebih lama. Gitu ya? Ini menurut Pak Imam Ari Budianto. Ya, Pak Kepala Sekolah seperti itu ya. Jadi kita akan dihargai ketika datang jam 6 atau setengah 7 atau sebelum jam pelajaran dimulai. Dan tidak bisa dipungkiri hati kita pun akan merasa saya tidak bersalah dan saya merasa punya tujuan dan sesuatu yang baik ketika kita datang kasih. Tapi ketika kita datang terlambat, walaupun sedikit kita masih merasa bersalah. Itu pasti dalam hati kita ada. Baiklah, kalau seperti itu kita kan kerja di sekolah jam 7 sampai jam 2. Kalau kita datang jam 8, kita sampai jam 3 bahkan di bonus. Itu tidak akan meyakinkan keyakinan kita. Itu akan pasti hati kita dibohongi. Saya misalnya ya, datang jam 8, pasti merasa bersalah, pasti. Untuk menutupi kesalahan, pulang jam 6. Tapi itu tidak akan menutupi kesalahan tersebut. Walaupun kita pulang kasih, tapi datangnya kasih, itu akan lebih merasa tidak bersalah. Itu yang disebut disiplin. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan itu ya sesuatu yang baik. Memulai membuat peraturan atau keyakinan mengenai nilai-nilai kebajikan mulia. Ya, udah wajib mulia juga di sini. Seperti menghormati, menghargai, tolong-menolong, kerjasama, mandiri, kreatif, dan peduli. Nah, kita akan membentuk suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk oleh warga kelas tersendiri. Di sini ada dua kesepakatan kelas ya. Ada dua kesepakatan kelas. Coba, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mana yang merupakan peraturan kelas? Umpama ya, atau guru yang lain. Di sini ada, saya sajikan dua. Yang pertama, kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Lalu di sebelah kanan, kesepakatan kelas sama. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini beda, walaupun semuanya kesepakatan kelas, beda. Yang satu merupakan aturan, yang satu merupakan keyakinan kelas. Beda. Kira-kira sebelah kiri atau sebelah kanan yang merupakan keyakinan kelas? Kanan. Ya, terima kasih. Menurut Pak Kabir? Kanan. Menurut Bu Susi? Kanan juga. Ya, di sini berarti pemahaman materi tentang keyakinan kelas walaupun sepintas sudah bisa dipahami ya. Kenapa disebut keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu tidak ada syarat. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau nggak menyayangi apa disalahkan? Tidak. Tapi datang tepat waktu. Kalau terlambat pasti dapat hukuman. Itu bedanya. Itu keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas yang lain, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Biar tadi tercipta rasa aman dan sebagainya, maka kita harus menghormati. Kemudian bekerja.
Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini seperti tanggung jawab. Membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas harus kita buat. Dibuatnya bersama siapa? Dibuatnya bersama siswa. Mereka menuliskan. Kalau saya contohnya seperti ini. Dan menjadi seperti ini. Jadi anak-anak itu menaruh curhatan hatinya untuk membuat keyakinan kelas. Lalu kita salin ini keyakinan kelas 6A seperti ini. Selalu dan sebagainya. Nah ini yang dibuat oleh siswa-siswa. Di sini ada dua peraturan dan keyakinan kelas. Ya. Bedanya apa? Misal peraturan, ketika anak di pojok baca, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini aturan. Aturannya itu anak ketika habis membaca harus mengembalikan ke tempatnya. Jika tidak mengembalikan, berarti akan ada konsekuensi yang diterima. Tapi kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Oh, saya tanggung jawab. Tidak harus diperintah dan tidak harus ada aturan. Buku tersebut harus dikembalikan ke tempatnya. Contoh lain, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Saya terus sehat ketika sekolah. Ketika saya menggunakan narkoba, berarti saya terjerumus kepada hal-hal yang akan tidak sehat. Kemudian jangan berlari di kelas. Kalau berlari pasti punya sanksi. Tapi kalau keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Lanjut Pak. Posisi kontrol. Yang kelima tadi ada 5 posisi kontrol guru di dalam kelas, yaitu pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman pemantau, dan yang berikutnya adalah manajer. Mari kita saksikan video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak?
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, di sini 5 posisi kontrol yang harus kita pahami.
siswa? Pernah sebagai pembuat orang merasa bersalah? Selaku teman, pemantau, atau manajer? Nah, misalkan guru berbuat menghardik ini, penghukum itu menghardik. Contoh pertanyaannya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan dan sebagainya. Itu udah menghukum, udah ada ancaman. Kemudian kalau sebagai pembuat orang bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu seperti ini masih dilakukan dan sebagainya. Itu anak-anak, oh iya ya, saya jadi salah. Kemudian guru bisa jadi sebagai teman. Misalnya, ayolah lakukan demi kebaikan kamu sendiri. Nanti kalau kamu mengerjakan, kamu akan mendapat nilai yang baik. Teman-teman juga akan senang terhadap kamu. Kita ngobrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Kamu sudah izin belum kalau mau ke belakang? Itu sebagai pemantau. Kita memantau siswa melakukan kegiatan apa, siswa sedang apa. Itu ada kontrol. Hal mudahnya kita melakukan absensi sebelum melaksanakan pembelajaran. Siapa yang tidak hadir hari ini, nah itu kita mengontrol keadaan siswa. Kemudian yang paling baik kita sebagai manajer. Guru itu bisa sebagai manajer. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu yakini agar kamu bisa berbuat seperti apa yang kamu inginkan. Nah, pernyataan-pernyataan ini siapa yang mengatakan? Kemudian begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya sudah memerintahkan kamu mengerjakan tugas di rumah, tapi tidak mengerjakannya. Ini membuat orang bersalah. Aduh, saya kok nggak ngerjakan, kata murid. Lain kali begini, lalu kecewa itu bikin kena mentalnya ya. Kemudian selaku penghukum, kamu tidak pernah benar melakukan ini. Bagaimana sih sekarang kamu lari? Itu memberikan hukuman. Ayolah, nah kalau teman kan sesama teman, ayolah, marilah kita bicarakan baik-baik, itu selaku teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Itu pemantau. Kalau kamu bisa mengerjakan soal-soal dengan baik akan dapat bintang. Kalau kamu menyapa teman akan dapat stiker tersenyum. Itu memantau siswa. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa kamu sudah punya solusinya? Ini contoh sebagai manajer. Lanjut Pak. Nah, refleksi. Setelah melakukan keyakinan kelas, kita juga harus melakukan refleksi. Refleksi yang saya lakukan, ternyata anak itu antusias melakukan keyakinan kelas. Anak memiliki kesadaran diri dan bertanggung jawab. Jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka setelah dibuat keyakinan kelas seperti ini, anak-anak itu lebih tanggung jawab. Mereka bisa menata sepatu di luar dengan baik, bisa meletakkan meja, menata kursi, tempat duduknya di mana, sehingga akan terlihat lebih tertib. Kemudian anak yang tidak masuk dalam curah pendapat, tidak dapat menyalurkan gagasan, ini kendala saya. Ketika kemarin membuat keyakinan kelas ada anak yang sakit, mereka tidak bisa ikut menyumbangkan idenya karena melakukannya secara langsung, secara luring di dalam kelas. Kemudian tindak lanjutnya apa? Saya mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya jika ada yang tidak sesuai. Walaupun keyakinan kelas ini sudah dibentuk, sudah terjadi, tapi tetap dipantau. Ketika itu memberatkan, membebankan menjadi sebuah peraturan, maka itu akan dikaji kembali oleh kami selaku warga kelas. Kemudian menyebarkan angket melalui Google Form. Ketika tadi ada anak yang tidak bisa ikut karena sakit dan sebagainya, kami pun, saya selaku guru kelasnya, selaku manajer mereka, memberikan angket dalam bentuk Google Form yang disebar lewat WA group, sehingga anak-anak bisa berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Dalam budaya positif, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk dapat menetapkan diri dalam posisi kontrol manager dan sebagai administrator yang handal, guru juga mampu memahami konsep kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah
bertahan hidup. Seperti halnya anak-anak kita bertahan di sekolah untuk tetap sekolah, walaupun ada anak yang apapun menurut pengetahuan tidak bisa, tapi mereka bertahan hidup, bertahan untuk tetap sekolah. Itu mereka berupaya. Kemudian kesenangan, ada yang senang, itu kebutuhan. Kita butuh senang. Kalau hidup selalu tidak senang juga akan mati mungkin ya, karena itu kebutuhan hidup. Kemudian kebebasan kita itu berekspresi, menentukan pilihan dan sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Teman-teman bisa menerima muridnya, kita bisa menerima temannya, diterima di masyarakat, itu kebutuhan. Kemudian penguasaan itu memiliki penguasaan terhadap sesuatu apapun, benda-benda yang menjadi haknya. Ini kebutuhan dasar manusia dan semua orang pasti butuh ini. Lalu budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin. Nah, di sini yang terakhir, jurus terakhir adalah membuat segitiga restitusi. Di mana dalam segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama menanyakan keyakinan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Misal menanyakan keyakinan itu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, mari kita jalankan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa di masa depan? Kemudian untuk validasi tindakan, kamu tentu punya alasan apa melakukan hal tersebut. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Itu cara menangani, cara membuat budaya positif di dalam kelas dari guru terhadap murid. Penerapan segitiga restitusi. Nah, mari kita tonton video ini. Kasus pertama, Mina tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mina, dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Dika? Iya, habis kesel sih. Kenapa kesel? Dia terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ada di posisi kamu, pasti akan berbuat hal yang sama. Iya, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah. Saya maki-maki Dika, dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Dika hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu.
Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiliana dari kelas 6A. Kali dapat menyelesaikan masalah bersama Pak Guru. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Kasus kedua, Ajis sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ajis tadi mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya. Baik Ajis, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju. Ajis, kita cari solusinya bersama ya. Iya. Ajis sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Ajis sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya Jis, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Ajis, kamu sudah menemukan solusinya. Akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih. Dapat menyelesaikan masalah bersama Pak Guru. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Ya, demikianlah dari video ini bisa kita ambil pelajaran di mana saya selaku manajer, di mana saya selaku penghukum, di mana saya selaku teman bagi siswa, bisa kita simpulkan bahwa kita bisa jadi apa saja sebagai guru terhadap murid, tapi kita bisa menentukan kita harus menjadi seperti apa. Baik teman-teman, dari demikianlah pemaparan, diseminasi, penyebaran, dan pemahaman saya terhadap konsep terhadap modul 1.4 terkait budaya positif. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Naik delman pergi tamasya. Jangan lupa membawa ketupat. Ingat Pak Nanar, ketupat ya, bukan ketupat ya, ketupat. Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah untuk acara hari ini.
Marilah kita duduk bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.